Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 23 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel 2 ayat 30, ayat 37 sampai 49, beginilah bunyinya. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Tuhan semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi, memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti, mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Tuhan semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Tuhan yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah, Tuhanmu itu Tuhan yang mengatasi segala Tuhan dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesakh dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 2-18, beginilah bunyinya. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah,
"Hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi jika Tuhan memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Tuhan, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, Tuhan menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengetahuan dan kekuatan kita sangat terbatas, sehingga wajar apabila kita selalu membutuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sebab dengan pertolongan Tuhan, kita akan dituntun menjalani semua yang terjadi dalam hidup ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan merasakan keselamatan atas semua yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal seperti itulah yang kita lihat dari kisah Daniel yang telah kita baca tadi. Tuhan menolong Daniel untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar dalam suatu penglihatan malam. Oleh karena penglihatan itu, Daniel dapat menjelaskan arti mimpi Nebukadnezar. Oleh karena penglihatan itu, Daniel serta kawan-kawannya dan semua orang bijaksana yang ada di negeri Babel tidak jadi dilenyapkan. Oleh karena penglihatan itu, Daniel serta kawan-kawannya diangkat Nebukadnezar menjadi pejabat penting di negeri Babel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang serupa juga kita lihat dari kisah Petrus yang telah kita baca tadi. Petrus dapat meredakan perselisihan yang terjadi antara dia dengan teman-temannya ketika dia menceritakan penglihatan yang dialaminya dan yang dialami Kornelius. Oleh karena penglihatan itu, perselisihan dapat diredakan. Oleh karena penglihatan itu, Kornelius serta sanak saudara dan sahabat-sahabatnya menerima baptisan dalam nama Yesus Kristus sebagai kepastian iman. Oleh karena penglihatan itu, semua rasul memahami bahwa Tuhan juga mengaruniakan pertobatan bangsa-bangsa lain. Pertobatan itu akan memimpin bangsa-bangsa lain kepada hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan benar-benar nyata bagi orang-orang yang takut akan Dia. Pertolongan dan penyertaan-Nya benar-benar membawa orang-orang yang takut akan Dia pada keselamatan, kedamaian, pembaharuan dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah takut akan Dia, ikutilah firman yang disampaikan-Nya kepada kita. Percayalah, pertolongan dan penyertaan-Nya pasti selalu mengisi kehidupan kita secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan dan di dalam bidang lainnya. Dengan pertolongan dan penyertaan-Nya, kita pasti menikmati keselamatan dan kemuliaan. Amin.